tinggal di rumah bosan. Jangan bosan dong, tetap di rumah saja ya. Nah, terus kalau di rumah jangan tiap hari di depan TV terus, kebanyakan nonton Upin Ipin, kebanyakan nonton Doraemon ya. Lebih banyak dengar firman Tuhan, oke? Baik adik-adik yang ada di rumah, juga guru-guru sekolah minggu, hello. Hai guru-guru sekolah minggu. Hai adik-adik yang ada di rumah. Ya, kali ini kita dengar firman Tuhan lagi ya. Oke? Jalan dulu, oke? Mau dengar cerita firman Tuhan? Daripada kebanyakan nonton TV, ya, dan kebanyakan main HP, harus berikan waktu untuk dengar firman Tuhan melalui cerita firman Tuhan. Nah, kali ini nih, kami mau sampaikan cerita yang benar-benar terjadi, yang diambil langsung dari Alkitab. Ya, cerita Alkitab, cerita firman Tuhan. Tapi kali ini kami mau sampaikan cerita ini melalui salah satu buku. Namanya buku tanpa kata. Apa namanya? Buku tanpa kata. Buku tanpa kata. Di sini memang nggak ada kata-katanya. Yang ada hanya warna-warni, ya, warna-warni, warna kuning, warna hitam, warna merah, putih, dan juga warna hijau. Ya, tidak ada punya kata-kata, tapi punya cerita yang benar-benar terjadi. Nah, bagi adik-adik yang ada di rumah yang sudah tahu cerita ini, ayo kembali lagi, ulangi terus ceritanya, supaya semakin hari kebenaran yang kamu dengar firman Tuhan itu terus tertanam dalam hati kamu. Dan bagi adik-adik maupun guru-guru sekolah minggu yang baru pernah atau mau belajar ya cerita Alkitab melalui buku tanpa kata ini, di belakang kami ini loh juga sudah ada ya, di slide ini ada cerita dari buku ini. Nanti kalau sudah menguasai cerita melalui buku ini, kamu bisa bawa buku ini kemana-mana ya, bisa bikin warna-warni begini dan kamu kemanapun ya, ke sekolah atau kamu bisa cerita ke temanmu atau kepada mama papamu ya, melalui buku yang buku tanpa kata ini. Nah, kami memulai nih, dengar dong baik-baik. Tapi sebelumnya doa dulu ya. Ya, ikut ya. Nanti kami yang berdoa, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan melalui cerita buku tanpa kata ini. Roh Kudus menolong kami sehingga kami mengerti firman Tuhan ini dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kami memulai dari warna kuning emas. Warna apakah ini? Warna kuning emas. Warna kuning emas ini, kami mau bercerita tentang satu tempat yang sangat indah. Apa? Yang sangat indah. Tempat itu namanya surga. Surga, Alkitab katakan nih, jalan-jalannya nih, jalan-jalan terbuat dari emas murni, bening seperti kaca. Dan yang lebih penting dan yang lebih hebat lagi, ya, kami mau ceritakan buat kamu tentang siapakah yang tinggal di surga itu. Nah, pemilik surga namanya Allah. Ya, dia bukan saja pemilik surga, tapi dia yang menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi dia adalah Allah pencipta. Ya, apa saja yang diciptakan oleh Allah, bantu kami ya. Nah, dia menciptakan bulan, bintang, ya, matahari, apa lagi? Ya, dia menciptakan ada laut, daratan, tumbuh-tumbuhan, termasuk kamu yang ada di rumah. Adik-adik diciptakan oleh Allah. Ada mama, ada papa, ada guru sekolah minggu, ya, ada guru di sekolah. Semua kita diciptakan oleh Allah. Dan Allah yang menciptakan kamu, di dalam Alkitab katakan bahwa dia sangat mengasihi kamu. Ya, Yohanes 3 ayat 16a katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Kamu ada di dunia atau di mana? Di dunia kan? Ya pastilah. Kamu ada di dunia karena ada yang menciptakan kamu, namanya Allah. Dan yang menciptakan kamu itu dikatakan bahwa dia sangat mengasihimu. Apa? Sangat mengasihimu. Dia mengasihi kamu lebih dari papa mamamu. Dia mengasihi kamu lebih dari pendeta kamu. Dia mengasihi kamu lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Ya, dia sangat mengasihi kamu. Tetapi perlu ingat, dia adalah Allah yang kudus. Kudus artinya dia tidak pernah melakukan suatu kejahatan apapun. Ya, berbeda dengan kamu dan saya. Allah adalah Allah yang kudus. Dan dikatakan itulah sebabnya tempat tinggalnya di surga. Di surga tidak ada virus corona. Di surga tidak ada kebakaran, tidak ada gempa bumi, tidak ada. Ya, di surga tidak ada banjir, apalagi banjir bandang, tanah longsor, tidak ada. Di surga nggak ada kesedihan, nggak ada lapar, nggak ada kelaparan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada di sana. Semua orang di surga hidup senang selamanya. Coba ikut Kevin apa? Senang selamanya di surga bersama dengan Allah. Dan Allah mau kamu tinggal di surga suatu hari bersama dengan Dia. Mau nggak tinggal di surga bersama dengan Allah? Tuh, coba yang duduk tuh di rumah tuh, mau nggak tinggal di surga bersama dengan Allah? Mau nggak? Mau? Wah, mantap. Tapi di surga tidak ada dosa. Nih, warna yang berikutnya adalah warna hitam. Warna hitam ini Kak Vin mau bercerita tentang DOSA. Apa itu? Dosa. Ya, kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah, ikut nih Kak Vin ya. Dosa adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contoh, yang kamu pikirkan dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, ya, temanku itu dia suka sekali mengganggu saya pasti akan balas dia, saya mau pukul dia. Kamu udah rencana jahat di dalam hati kamu, ya itu sudah dosa. Apa lagi? Nah, biasanya di sekolah nih, karena suka nonton Upin Ipin, malas belajar, besok mau ulangan bilang gini, aku gak mau belajar, besok kan tinggal nyontek. Itu belum dilakukan, belum nyontek, tapi itu sudah direncanakan dalam hati kamu, itu adalah dosa. Apalagi nih, mamamu taruh uang di dompetnya, kamu tahu, mama saya tahu mama taruh dompetnya di mana. Waktu mama tidak ada di rumah, kamu ambil uang mama, kamu ambil 2.000, mama nggak tahu, besok lagi kamu ambil 5.000. Ya, kamu rencana untuk mengambil uang mama, itu adalah dosa. Apalagi yang diucapkan, itu yang dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, ya. Dan apalagi yang suka kamu lakukan nih, Kak Terima kasih tahu ya. Biasanya ya, mulut kamu itu kamu suka pakai untuk omong kotor. Kalau lagi main sama teman, Kak Vin kasih contoh ya. Contoh anak-anak yang suka ngomong kotor nih, suka bilang teman, bego lo, goblok lo. Jujur ya, siapa yang suka boleh tunjuk tangannya. Walaupun kamu di rumah, boleh jujur sama Tuhan. Apalagi yang suka kamu ucapkan? Contoh nih, suka bilang teman, jelek lo, ya gendut lo, bodoh lo, ya keriting. Nih, kamu tahu itu tidak disukai oleh Tuhan. Tidak mau, boleh menghina teman. Apalagi yang suka kamu lakukan? Kamu suka ngomong teman, anjing lo. Banyak sekali ya anak-anak Kristen
yang suka ngomong teman anjing. Menurut kamu waktu kamu ngomong anjing ke temanmu itu, kamu lihat dia anjing atau manusia? Iya kak, tapi kan dia suka ganggu aku. Sekalipun dia suka ganggu aku, tapi kamu tidak boleh ngomong dia anjing. Karena Tuhan menciptakan dia manusia sama seperti kamu. Mulai hari ini berjanji tidak boleh ngomong teman anjing. Ya, atau nggak bilang, oh setan lo, gila lo, tai lo, wih. Mulut kamu ini suka omong kotor. Janji ya tidak boleh. Coba yang jujur diampuni Tuhan, angkat tangan. Kamu yang ada di rumah, kalau suka ngomong kotor, berhentilah ngomong kotor, karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Lalu yang dilakukan, nih suka mencuri uang mama, ayo jujur, siapa yang suka ambil uang mama, mencuri ya, yang suka nyontek di sekolah, malas belajar dan suka nyontek. Apalagi yang suka dilakukan? Suka pukul teman, cubit adiknya di rumah, tendang temannya. Nah, itu adalah dosa. Kak Bin mau kasih tahu, kamu diajarin papa mamamu untuk lakukan yang jahat? Diajarin gak? Ya, pasti kamu bilang enggak kan? Iya, dengar baik-baik ya. Karena buku Tuhan Alkitab katakan, kenapa sih kamu suka lakukan yang jahat? Karena nih, sejak dalam perut ibumu, kamu sudah orang berdosa. Waktu kamu lahir ke dunia ini, kamu sudah orang berdosa. Tanpa diajarin buat jahat pun kamu pintar buat yang jahat. Dan Alkitab katakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kamu adalah orang berdosa. Papa, mamamu, kakek nenekmu semua adalah orang berdosa. Dan dosa ada hukumannya. Nah, hukumannya adalah kamu tidak bisa pergi ke surga, tempat tinggal Allah. Berarti hukumannya di mana? Mau ke neraka atau ke surga? Neraka atau surga? Pasti kamu nggak mau ke neraka kan? Tapi Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a. Upah dosa adalah maut, terpisah dari Allah selama-lamanya. Artinya kamu tidak bisa pergi ke surga, tempat tinggal Allah. Oh, lalu gimana? Tapi Allah punya rencana supaya kamu tidak dihukum karena dosa-dosa kamu. Kita lihat warna yang berikutnya. Warna apakah ini? Warna merah nih. Kalau tanganmu terpotong ya, silet atau pisau, pasti keluar apa? Keluar darah. Nah, darah siapakah itu yang kita mau ceritakan di sini? Di warna merah ini adalah darah Tuhan Yesus. Darah siapa? Darah Tuhan Yesus. Nah, darah Tuhan Yesus dikatakan bahwa Allah yang tinggal di surga, Dia mau mengampuni dosamu dengan darah anaknya. Jadi 2000 tahun yang lampau Allah mengutus anaknya ke dunia ini, namanya Yesus. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia lahir sebagai bayi, kemudian dia bertumbuh menjadi kanak-kanak seperti kamu. Tuhan Yesus pernah usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sama seperti kamu yang nonton nih di rumah. Dia pernah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sama seperti kamu. Tapi Yesus berbeda dengan kamu. Kamu dan kakak orang berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, karena Tuhan Yesus dialah anak Allah yang sempurna. Dia anak Allah yang sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Ya, kamu dan saya orang berdosa. Ya, Tuhan Yesus kemudian dia bertumbuh makin hari makin besar. Waktu dia dewasa, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Wah, yang percaya kepadanya masuk surga. Bukan itu saja, kamu mau tahu nggak banyak mujizat yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia juga menyembuhkan yang lumpuh bisa berjalan, yang buta Tuhan Yesus bilang, melihatlah.
Yang buta bisa melihat, nih yang tuli juga bisa mendengar. Bahkan yang mati dikuburkan 4 hari, sudah dikuburkan di kubur. Lalu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, buka pintu kuburnya. Lalu dibuka pintu kuburnya, lalu Yesus panggil, siapakah dia? Lazarus, keluarlah. Orang yang sudah mati dikubur 4 hari, bisa dibangkitkan oleh Yesus. Tuhan Yesus sangat hebat, bisa membangkitkan orang mati. Dan banyak mujizat lain yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi ada orang-orang jahat, mereka lalu katakan, tangkap dia, salibkan dia, lalu tangannya diikat, lalu Tuhan Yesus ditampar, ditinju wajahnya, wajah Tuhan Yesus juga diludahi, ditendang, dicambuk seluruh tubuhnya. Dia merasa sakit, tapi dia tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau kamu ditampar, marah nggak? Marah, jujur. Kalau kamu ditinju wajahnya, mau nggak? Pasti nggak mau. Kalau ada yang ludahi wajah kamu, mau nggak? Pasti kamu nggak mau kan? Ya, pasti kamu balas. Tapi Tuhan Yesus tidak. Ya, kemudian dia harus pikul salibnya menuju ke Golgota. Dan sampai di Golgota, di sanalah tangan dan kakinya dipaku. Gimana tangannya dipaku? Dipaku. Dia merasa sakit, dia sangat menderita juga. Kakinya dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak. Apa yang keluar? Darah. Ya, darahnya keluar dari tangannya, dari kepalanya, dari tubuhnya, dari kakinya, dari lambungnya. Buku Tuhan Alkitab katakan, Ibrani 9 ayat 22b, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi hanya dengan darah Yesus dosamu diampuni. Dengan darah apa adik-adik? Darah Tuhan Yesus. Bukan dengan darah kambing, bukan dengan darah domba. Darah mama, darah papamu, darah pendetamu tidak bisa mengampuni dosa kamu. Karena darah orang berdosa tidak bisa. Hanya darah Tuhan Yesus. Ikut Kak Afim. Dengan apa dosamu diampuni? Coba kepalkan tangan, bilang darah Yesus. Dengan apa? Darah Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, dengan apa? Darah Tuhan Yesus, dosaku diampuni. Hanya dengan darah Yesus. Kenapa darah Yesus? Hanya karena darah Yesus itu darah yang kudus. Apa? Darah yang kudus. Hanya dengan darah Yesus dosamu diampuni. Bukan dengan berbuat baik dosa kamu diampuni. Bukan berbuat baik kamu bisa masuk surga. No way. Bukan dengan beramal dosamu diampuni. Bukan dengan kasih uang yang persembahan yang banyak ke gereja dosamu diampuni. Ya, dengan berdoa lalu dosamu diampuni. Tidak. Tapi hanya dengan darah Yesus. Ikut kami, darah Yesus mengampuni dosaku. Hanya darah Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus dia mati, dikuburkan. Tapi Alkitab katakan Tuhan Yesus bangkit hari keberapa? Ayo bantu kakin adik-adik yang ada di rumah. Hello, Yesus bangkit hari keberapa? Kedua? Keempat? Atau keberapa? Ya, dengar nih, Alkitab katakan Tuhan Yesus bangkit hari ketiga. Kata 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yesus benar-benar mati sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus benar-benar dikuburkan, dan Tuhan Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bangkit artinya dia hidup. Dan sekarang nih dia sudah naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadanya. Jadi ingat, hanya Tuhan Yesus
yang dapat mengampuni dosa kamu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dan menyelamatkan kamu dari dosamu. Nah, next warna berikutnya adalah warna putih. Warna apakah ini? Warna putih ini atau warna putih bersih ini, dengarkan baik-baik. Allah yang tinggal di surga, Dia mau mengampuni dosa kamu dengan darah Tuhan Yesus dan menjadikan kamu anaknya. Nah, Kak Kim baca ya, dengar baik-baik. Yang punya Alkitab boleh buka Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi firman Tuhan katakan ya, ada syarat dan janji. Ya, syaratnya adalah percaya Tuhan Yesus, janjinya kamu jadi anak-anak Allah. Percaya artinya, lihat nih, yang pertama, akui nih dengan mulut kamu bahwa kamu orang berdosa. Percaya yang kedua artinya yakin di hatimu bahwa Tuhan Yesus sudah memberi darahnya mengampuni dosaku. Percaya yang ketiga artinya buka hatimu, undang Tuhan Yesus masuk tinggal di dalam hati kamu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, maka janjinya kamu akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya dosamu diampuni, dan suatu hari nanti kamu pasti tinggal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang dengarkan baik-baik pertanyaan Kak Fien, ya. Maukah kamu percaya Tuhan Yesus tinggal di hatimu? Sekali lagi, bagi adik-adik yang ada di rumah yang belum sungguh-sungguh yakin masuk surga, Kak Fien mau tanya, maukah kamu percaya Tuhan Yesus tinggal di hati kamu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Mau? Kalau kamu mau, mengapa kamu mau? Karena Alkitab katakan tadi kamu orang berdosa. Jadi kamu mau percaya Tuhan Yesus itu karena kamu orang berdosa. Dan Tuhan Yesus sudah memberi darahnya mengampuni dosa kamu. Maukah kamu sekarang berdoa terima Dia di hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau kamu mau, tanganmu dilipat. Ayo sayang, ayo nak, adik-adik yang ada di rumah, sekarang lipat tangannya nak. Sudah lipat tangannya. Sekarang tundukkan kepalamu. Ayo, tundukkan kepala. Dan sekarang ikut Kak Fien berdoa. Yang mau sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, ikut Kak Fien berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa, suka berbohong, omong kotor, mencuri, berkelahi, nyontek di sekolah, dan banyak dosa lain yang saya lakukan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku, karena saya percaya Tuhan Yesus sudah disalibkan, memberi darahmu untuk ampuni dosa-dosaku, mati, dikuburkan, dan bangkit
pada hari yang ketiga dan sudah naik ke surga untuk sediakan tempat bagi saya. Sekarang di tempat ini dan saat ini juga saya buka hatiku. Saya undang Tuhan Yesus, masuklah, tinggallah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamatku satu-satunya. Mulai detik ini, mulai saat ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Saya yakin, saya percaya suatu hari nanti saya pasti tinggal di surga bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ya, wah puji Tuhan. Senang ya. Tuhan Yesus ada di mana? Di hatimu. Bilang, Yesus ada di hatiku. Yes. Apa? Yesus ada di hatiku. Yes. Nah, Kak Vin mau tanya nih, yakin masuk surga? Yakin gak? Yakin masuk surga? Yakin. Kenapa yakin? Karena jawabnya ikut begini. Kalau Kak Vin tanya, yakin masuk surga? Jawabnya apa? Yakin. Nah, kenapa yakin? Jawabnya karena Yesus ada di hatiku. Oke, siap? Yakin masuk surga? Ya. Kenapa yakin? Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di hatiku. Ikut Kak Vin ya, taruh tangannya seperti ini. Ya, karena Tuhan Yesus ada di hatiku, saya yakin pasti masuk surga. Amin. Nah, kamu sudah jadi anak Tuhan Yesus. Ingat, bukan kata Kak Vin ya, tapi kata Alkitab tadi, Yohanes 1 ayat 12. Apakah Tuhan Yesus akan meninggalkan kamu? No way, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Ada janji Tuhan bagi kamu ya. Janji Tuhan bagi kamu di dalam Ibrani 13 ayat 5c. Angkat tangan kanan yuk, ayo sayang. Yang ada di rumah, coba tangan kanannya diangkat. Ya anak-anak semuanya. Ya, terima kasih. Ikut Kak Vin ya, tangan kanannya. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus, nih mulai dari jempol ya. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Wah, ganti saya dengan namamu. Masih ingat gak namamu? Masih kan? Ikut ya. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Ganti saya dengan namamu. Nama kakak kan Kak Vin. Contoh, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Vin. Sebut namamu ya, 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan ya Vin. Sebut namamu ya. Itu janji Tuhan buat kamu. Waktu malam mau pergi kamar mandi sendiri, gak usah takut ya. Ada Tuhan Yesus selalu menyertai kamu ya. Dan dengarkan baik-baik, kamu tetap di rumah saja ya, dan jangan keluar kemana-mana. Berdoa supaya Tuhan Yesus tetap lindungi kamu, karena Dia berjanji tidak meninggalkan kamu. Tangan kiri yuk, angkat tangan kiri. Tadi kan tangan kanan, sekarang tangan kiri.
Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan Yesus, nih lihat jempol kaki. Tuhan Yesus, lihat jari kaki. Tuhan Yesus adalah penolongku, sebut namamu. Tuhan Yesus adalah penolong Vin. Dia akan menolong kamu untuk hari ini melakukan perbuatan yang baik dan benar. Nah, sudah jadi anak Tuhan Yesus, nih, wah bangga ya. Hari ini namamu, Kevin mau kasih tahu, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, ayo bangga dong. Kamu pasti masuk surga. Dan setelah kamu jadi anak Tuhan Yesus, kamu perlu bertumbuh mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Ini warna apa? Warna hijau. Warna hijau ini kalau tumbuh-tumbuhan di luar sana tuh makin hujan makin subur, kamu juga makin subur. Artinya bertumbuh subur secara rohani dalam mengenal Yesus. Sudah jadi anak Tuhan Yesus, tiba-tiba lagi main sama teman, pukul teman sampai nangis. Wah, berarti kamu lakukan dosa nggak? Dosa kan? Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus cepat-cepat datang ke kamar berdoa, bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya. Tadi saya pukul teman dan saya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Harus cepat aku ya. Kalau kamu bohong, kalau kamu omong kotor, cepat-cepat berdoa minta ampun. Tapi janji untuk tidak mengulangi lagi. Karena Alkitab katakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatanmu. Jadi harus diakui dosamu dan janji tidak akan mengulangi lagi. Dan ada 5 setia supaya kamu bertumbuh mengenal Yesus dengan baik. 5 setia. Yang pertama ya, setia berdoa. Mau makan, mau tidur, mau ke sekolah, mau jalan-jalan, mau ke mall, mau kemana saja, berdoa. Sekarang kan kamu ada di rumah, tetap di rumah aja ya, tapi harus tetap berdoa. Jangan berdoa di kuburan ya, tidak boleh berdoa di kuburan. Kalau sakit jangan ke orang pintar ya, tidak usah ke dukun, tidak usah ke orang pintar, jangan pergi berdoa di kuburan. Tapi berdoalah kepada Tuhan Yesus. Mau berdoa kepada Tuhan Yesus? Terima kasih. Yang kedua, setia baca Alkitab. Nih, di rumah punya Alkitab nih. Kak Vin mau tahu nih, banyak sekali janji-janji Tuhan buat kamu supaya jadi anak yang pintar, punya masa depan yang terbaik di tangan Tuhan. Baca Alkitab. Kak Vin bilang apa? Baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Nanti malam nih sebelum tidur ambil Alkitabmu. Kamu buka, oh saya kan sudah jadi anak Tuhan Yesus, saya mau baca Alkitab ya. Kamu buka lagi Injil Markus, ada 8 ayat. Kamu baca, kamu berdoa ya, kamu tidur. Besok lagi, wah ambil Alkitabmu pagi. Sebelum kan ada di rumah nih, nggak usah pagi cari roti dulu, jangan. Langsung ambil Alkitab, berdoa lalu baca Alkitab. Kamu baca lagi sampai 10 ayat, besok lagi 20 ayat. Lama-lama, aku mau baca dari Kejadian sampai di Perjanjian Baru. Mau baca Alkitab? Kamu akan jadi anak yang diberkati. Mau? Terima kasih. Yang keempat, yang ketiga adalah setia beribadah. Nah, beribadah di rumah aja ya. Ya, beribadah artinya kamu juga perlu mendengarkan firman Tuhan. Ya, bisa melalui online, melalui HP, atau kamu bisa melalui di hari Minggu ya, sama papa mamamu, sama bundamu ya, beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan yang ke berapa? Sudah berapa? Sudah 3. Yang keempat adalah setia bersaksi. Bersaksi artinya menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-temanmu supaya mereka masuk surga nih. Ini kan buku ini kan, kamu kan ada yang sudah belajar buku tanpa kata, tapi kalau ada yang belum, kamu bisa belajar ya dari slide yang di depan tuh adalah apa? Cerita dari buku tanpa kata. Kamu bisa lihat di slide-nya dan kamu bisa latihan sehingga kamu bisa menceritakan tentang Tuhan
Yesus kepada teman-temanmu? Mau bersaksi, ceritakan Tuhan Yesus kepada teman-temanmu? Ya, yang kelima adalah setia percaya Tuhan Yesus sampai mati. Ulang lagi, ikut Kak Vino. Yang kelima apa? Kepalkan tangan, 1, 2, 3. Setia percaya Tuhan Yesus sampai mati. Ya, oke, ada 5 setia. Yang pertama setia berdoa, yang kedua setia baca Alkitab, yang ketiga setia beribadah, yang keempat setia bersaksi. Ya, ini melalui buku tanpa kata, ini dalam bentuk yang kecil ya. Ini kamu bisa buat seperti ini warna-warni. Yang keempat, yang kelima adalah setia percaya Tuhan Yesus sampai mati. Biar dulu, saya mau setia percaya Tuhan Yesus sampai mati, sampai pulang ke surga. Kalau orang mis datang nih, kasih kamu uang yang banyak, tapi kamu harus menyangkal. Yesus bilang apa? No way. Kalau ada orang datang mau tawarin, oh aku kasih kamu kuliah sampai jadi dokter, tapi harus tinggalkan Tuhan Yesus, harus bilang apa? No way. Satu kali Yesus, tetap Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Janji? Mana nih ada di rumah? Yuk janji dong. Janji ya, ikut. Satu kali Yesus, tetap Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Ya, oke. Wow, bagus sekali ya cerita dari buku tanpa kata ini. Ya, dan sebelum kita tutup cerita ini, ada satu pujian yang sangat menyentuh hati, yang sangat memberkati Kak Vin dan juga pasti memberkati adik-adik yang ada di rumah. Oke, kita dengar bersama. Terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus berkati. Dan